penyertaan-Mu yang sempurna. Kami boleh tiba di tempat pemakaman dengan selamat. Biar damai sukacita selalu menyertai kami, melingkupi hati kami. Keluarga yang ditinggalkan, Tuhan berikan penghiburan yang sejati. Dan kami melanjutkan semua prosesi pemakaman. Tuhan urapi kami bersyukur buat cuaca yang sejuk ini, tidak panas terik, tidak turun hujan. Buktinya Tuhan mengasihi kami, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Urapi hamba-Mu Bapak Pendeta Stephen Malo STH, biar Tuhan pakai untuk menjadi saluran berkat buat kami. Firman-Mu menjadi pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan-jalan kami. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita naikkan pujian. Dari semula telah Kau tetapkan, semua baik, semua baik. Dari semula Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, semua baik, semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, semua baik, semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik Tuhan, terima kasih Yesus. Semua baik bagi kami, kami bersyukur. Semua indah pada waktunya, semua baik bagi kami. Kami bersyukur, kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Yesus. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh setiap jamnya Tuhan. Jika ku perlukan, ku datang juru selamat. Berkatilah setiap jam ya Tuhan. Setiap jam ku memerlukan-Mu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Saya undang semua bangkit
bangkit berdiri, kita sambut firman Tuhan. Jika ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah setiap jamnya Tuhan. Jika ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Kami bersyukur, terima kasih buat penyertaan Tuhan. Kami tiba dengan selamat di tempat ini dan sebentar kami akan melanjutkan prosesi pemakaman di mana di tempat ini akan dimakamkan jasad tubuh almarhum Bapak Remiston Tamba. Tuhan, kekuatan dari Tuhan yang memampukan setiap kami untuk menghadapi, melewati masa-masa yang kami alami pada hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Tutup bungkus setiap kami dengan kuasa darah-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, yang jahat tidak berkuasa lagi atas kehidupan kami. Tempat ini dikuduskan penuh kemuliaan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, dan kami percaya firman-Mu akan memberkati, menguatkan setiap kami, mengingatkan setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, sama-sama kita percaya, katakan amin. Tuhan, silakan duduk kembali Bapak Ibu, keluarga sidang perkabungan yang dikasih Tuhan. Firman Tuhan katakan dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-50, saya bacakan buat Bapak Saudara. Saudara-saudara, inilah yang hendak kukatakan kepadamu, yaitu bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah, dan bahwa yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Ayat 44 berkata, yang ditaburkan adalah tubuh alamiah, yang dibangkitkan adalah tubuh rohaniah. Jika ada tubuh alamiah, maka ada pula tubuh rohaniah. Apa yang kita lihat di depan kita, peti jenazah di mana di dalamnya terbaring jasad tubuh dari almarhum yang kita kasihi Bapak Remiston Tamba, mengenapi firman Tuhan bahwa darah dan daging tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Dan Alkitab katakan di sini, yang ditaburkan, yang ditanam adalah tubuh alamiah, tetapi yang dibangkitkan adalah tubuh rohaniah. Oleh karenanya saudara dan saya, Tuhan ingatkan setiap kita bahwa kehidupan bukan hanya di dalam dunia ini saja, tetapi kehidupan ada di dalam alam roh, ada kematian kekal namanya neraka, dan kehidupan yang kekal namanya surga. Tapi kabar baiknya saudara dan saya, kerinduan Tuhan, saudara dan saya setiap kita masuk dalam kerajaan surga. Amin. Buktinya apa? Dia datang ke dalam dunia, Dia beri tubuh darah nyawanya buat saudara dan saya, sehingga setiap kita yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Kenapa Yesus harus datang saudara? Karena upah dosa adalah maut, dan tidak ada satu usaha manusia, perbuatan manusia yang bisa memulihkan hubungan antara Allah dengan manusia. Oleh karenanya Yesus yang punya surga harus datang. Dia menanggung segala kutuk dosa pelanggaran saudara dan saya, sehingga hari ini kita yang percaya, termasuk almarhum Bapak Remiston Tamba, percaya kepada Tuhan Yesus, jaminan keselamatan menjadi bagiannya dalam nama Tuhan Yesus. Oleh sebab itu saudara, Tuhan ingatkan setiap kita bahwa setiap kita memperoleh hidup yang kekal, kita responi anugerah Tuhan. Tugas kita yang masih tinggal dalam dunia ini, firman Tuhan ingatkan di dalam Lukas 21 ayat yang ke-34 berkata, jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Sekali lagi, kerinduan Tuhan saudara dan saya masuk surga. Mari responi anugerah Tuhan ini dengan apa saudara? Berjaga-jaga. Berjaga-jaga maksudnya di sini adalah hidup dalam pertobatan. Sama-sama bilang sama saya harus bertobat. Amin saudara. Pertobatan saudara, Tuhan mau saudara dan saya masuk surga. Responi anugerah Tuhan, hidup dalam pertobatan. Kematian adalah sebuah misteri. Kita nggak pernah tahu kapan hari kematian kita. Kematian tidak memandang status sosial saudara dan saya. Kematian tidak memandang berapa usia saudara dan saya. Demikian juga hari kedatangan Tuhan kita tidak pernah tahu. Oleh karenanya mari persiapkan kehidupan kita. Bukan hanya kita mempersiapkan kehidupan, menjaga kesehatan tubuh jasmani kita saja, tapi persiapkan kehidupan rohani kita. Ketika waktunya tiba, hari Tuhan itu datang, saudara dan saya sudah siap untuk masuk dalam kerajaan surga. Amin saudara. Yang kedua, yang terakhir, pesan firman Tuhan bagi setiap kita yang masih tinggal dalam dunia ini, jangan lupa berbuat baik. Amin saudara. Sama-sama bilang sama saya, jangan lupa berbuat baik. Jangan lupa berbuat. Puji Tuhan. Bilang kiri kanannya, katakan jangan pura-pura lupa.
Puji Tuhan. Amin saudara. Jangan pura-pura lupa. Jangan lupa berbuat baik. Kenapa saudara? Yang pertama perbuatan baik. Di dalam Alkitab dikisahkan ada orang kaya yang bodoh. Amin saudara. Di sana dikatakan orang kaya ini punya hasil tanah yang luar biasa. Dan kemudian dia berkata kepada jiwanya, "Hei jiwaku, makanlah, bersenang-senanglah." Tetapi Alkitab katakan, Yesus katakan, malam ini juga jiwamu diambil. Untuk siapakah itu nanti? Artinya perbuatan baik yang pertama saudara dan saya, Tuhan mau saudara dan saya jadi berkat. Amin saudara. Jadi berkat. Berkat dari kerajaan surga tidak akan pernah habis-habisnya ketika saudara dan saya menjadi berkat. Amin. Doa saya saudara dan saya setiap kita semua diberkati Tuhan. Amin. Perbuatan baik yang kedua yang terakhir, Roma 12 ayat 17, 20 dan 21. Kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Amin saudara. Artinya Tuhan mau saudara dan saya selama hidup dalam dunia ini kita persiapkan kehidupan rohani kita, hidup dalam pertobatan, berjaga-jaga, lakukan perbuatan baik, jadi berkat bagi banyak orang. Dan yang kedua, yang terakhir saudara, perbuatan baik kita harus mengampuni, saling mengasihi satu dengan yang lainnya. Jangan sampai saudara rajin ke gereja, rajin baca Alkitab, lakukan ritual ibadah dengan baik, dengan bagus, tapi saudara menyimpan kebencian, mohon maaf, nol besar. Nggak ada artinya, semuanya sia-sia. Tapi ketika saudara rajin ke gereja, rajin baca Alkitab, rajin berdoa, dan saudara hidup mengampuni, saya pastikan surga menjadi bagian setiap kita. Mungkin saudara mengatakan kepada saya, Pak Pendeta, nggak tahu rasanya sakit hati. Tapi yang saya mau sampaikan pada siang hari ini, saya punya Tuhan Yesus yang sudah mengampuni saudara saya. Dia mengasihi setiap kita. Amin saudara. Dan kita percaya siang hari ini Pak Remiston Tambah, dia sudah berbahagia. Dia tidak memusingkan dan 2023 resesi ekonomi atau tidak. Amin saudara. Pertalite naiknya harganya berapa lagi? Dia sudah senang, dia sudah berbahagia. Kita masih tinggal dalam dunia ini, masih ada tugas, tantangan, tanggung jawab yang harus kita kerjakan. Mari pesan firman Tuhan, tetap pertahankan iman kita kepada Tuhan Yesus. Karena dia Tuhan yang menyelamatkan setiap kehidupan kita. Akhir dari firman Tuhan, ada perkataan perbuatan dari almarhum semasa hidup yang membuat keluarga sidang pergabungan benci terhadap almarhum. Sebagai hamba Tuhan saya mau katakan, lepaskan pengampunan. Jangan diingat-ingat lagi. Dan ketika liang lahat diturunkan, sebaliknya ketika semasa hidup almarhum ada perkataan perbuatan yang membuat keluarga tidak mau jauh-jauh dari almarhum, biar itu menjadi kenangan yang indah, kenangan manis. Keluarga bersyukur selama hidup dalam dunia ini ada satu sosok pribadi yang Tuhan percayakan hadir di tengah-tengah keluarga, bahkan setiap kita, yaitu almarhum Bapak Remiston Tambah yang sangat mengasihi dan menyayangi keluarga. Saat ini beliau sudah mendahului setiap kita. Mari bersama-sama kita punya iman, berkumpul di bumi, juga sama-sama berkumpul dalam kerajaan surga. Kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur, firman-Mu tidak akan kembali menjadi sia-sia. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau sangat mengasihi kehidupan kami. Saatnya kami akan menurunkan peti jenazah, mengenapi firman Tuhan, bahwa yang diturunkan tubuh alamiah, tapi yang dibangkitkan adalah tubuh rohaninya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita percaya, katakan amin. Baik, tidak ada lagi ditunggu, Ibu Tambah. Keluarga tidak ada lagi ditunggu. Sudah, kita akan turunkan. Petugas kami persilakan. Di Ben fotonya. Ada komisi. No. Kamu bagian begini. Kamu coba. 2, 3. Tahan. Ayo. Ogi. Kurang. Pompa bentuk. Peti sudah sesuai? Peti sudah sesuai, tambang keluarin. Sudah, Bu. Sudah ya, baik, tambang diangkat. Saya akan lanjutkan prosesi. Mundur lagi. Ya, kita berdoa.
Bapa di surga, kami mengucap syukur pada siang hari ini di mana sebentar kami akan menutup liang lahat dari almarhum Bapak Remiston Tamba. Kami serahkan liang lahat ini dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus. Liang lahat ini disucikan, dikuduskan dalam nama Tuhan Yesus sehingga jasad tubuh dari almarhum Bapak Remiston Tamba tidak diambil oleh setan atau kuasa gelap. Kami patahkan, hancurkan dalam nama Yesus, dan kami percaya ketika Tuhan Yesus datang kedua kali, dari tempat ini akan bangkit tubuh kemuliaan almarhum Bapak Remiston Tamba dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ini persilakan keluarga. Naburkan tanah, kalau ada kembang, Lempar tanahnya. bagian kembang ke dalam liang lahat, bagian nanti di atas tanah. Lempar tanahnya. Kembangnya isi kembang. Andi, Bang Andi, kembang. Gak apa-apa dikit aja Bu. Iya di sini kan itunya. Iya, dia buka sini. Jalan Amang Bo sampai bertemu kembali di surga abadi. Bapak jalan bang, bapak jalan bang. Selamat jalan Anang Bau sampai bertemu kembali di surga abadi. Semua izin untuk bisa ditutup. Bu tambah udah bisa ditutup. Udah, tugas siap-siap, silakan. Tuhan kaya membimbingku, tanganku dipegang teguh, hati